Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan dari tarikan energi dia, seseorang yang saat ini sedang menjauh dari kamu, menghindar atau bahkan bisa sudah menutup diri dari kamu ya. Nah, jadi kita ulik-ulik nih pikiran dan perasaannya dia saat sekarang terhadap dirimu. Namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja di sini kita mulai. Nah, ini dia udah jatuh tuh. Oke, di sana dan kemudian ini mah menghindar karena takut terjadi apa-apa ya, hal-hal yang dia sangka negatif ya, menimpa dirinya, menjadi konsekuensi bagi dirinya dia karena memilih dengan kamu, gitu loh. Jadi di sini tuh dia kayak yang tidak yakin gitu loh, bahwa cintanya dia akan dibalas oleh kamu, kasih sayangnya dia akan diterima dan dikembalikan dengan indah oleh kamu, gitu loh. Jadi dia menghindar ini tuh bukan berarti dia sedang mau ngerjain kamu ya, tidak, marilah tidak. Tapi dia kayak takut menghadapi kenyataan, takut menghadapi kenyataan, gitu loh. Bahwa hanya dia saja yang mengharapkan kalian bersama, sementara kamunya itu tuh tidak, gitu loh ya. Jadi sebelum kamu meninggalkan dia, mendingan dah gua aja yang duluan kabur, gitu energi dari seseorang ini. Mendingan gua aja yang kabur, gitu loh ya. Karena kalau sudahlah dia nanti yang lebih banyak cintanya, kemudian kamu yang pergi, wah bisa double-double nih patah hati, gitu loh. Jadi kayak dia mau ngambil remisnya ini ya sama kamu ya. Pikirannya dia harus ngambil remis. Biarlah dia memang sudah terlanjur cinta sama kamu, sudah terlanjur sayang sama kamu ya, dan mencintai dan menyayangi kamu ini tuh dia bisa rasakan ini tuh kayak sakit gitu loh. Sakit ternyata mencintai kamu itu tuh tidak seindah lagu-lagu asmara ya. Tidak seindah novel-novel roman ya, film-film romantis Korea, Jepang gitu ya. Ternyata mencintai itu tuh bikin ngilu. Nah, di sini dia. Nah, makanya karena dia ngilu itu tuh dia merasa dia harus lari dari kamu. Dia merasa dia harus menghindar dari kamu. Jika bisa memang dia bilang, dia tinggalin aja lah kamu gitu loh. Dia selesain aja lah relationship dengan kamu, gitu ya. Ada ini semacam isu tidak layak dicintai dianya. Kayaknya dia punya trauma ini dah. Trauma masa kecil ini. Pernah punya trauma ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi nih. Misalnya ya, entah dia datang dari broken home ya, ditinggalkan sama salah satu orang tua atau bahkan kedua orang tua, karena orang tua kan cinta pertama manusia ya, seperti itu. Atau ya memang ketika di masa-masa sudah mengenal dunia asmara, jatuh cinta kepada orang yang tidak membalas cinta, jadi bisa-bisa trauma itu tuh dia alami lagi ya, kambuh gitu loh, mencuat gitu loh, tersadari oleh dia. Aku pernah ditinggalkan dulu, maka akan ada kemungkinan besar aku juga akan kamu tinggalkan saat ini gitu. Jadi ini tuh perkara cinta bukanlah hal yang gampang menurut si seseorang ini, gitu loh. Jadi kayak nggak mau seolah-olah dia kayak sedang menjaga diri dia ya,
nggak mau dia terulang kembali pengalaman pahit dia dulu yang ditinggalkan. Nah kali ini dia yang mau meninggalkan sajalah gitu. Itulah kalau orang yang punya isu trauma ya, yang dimana belum juga bisa atau tidak tersadari bahwa itu ada dalam dirinya dan mesti untuk dirilis, mesti untuk disembuhkan. Itu jadi kayak jatuh cinta ini sama dengan malapetaka gitu loh bagi seseorang ini. Tuh ya. Jadi bukan karena dia tega ke kamu, jahat sama kamu, bukan. Bukan. Tapi ini adalah bentuk dari self defensifnya dia. Menurut dia inilah caranya dia untuk menjaga, merawat hatinya dia supaya jangan tidak terluka lagi. Supaya jangan terluka lagi gitu ya. Di sana itu loh. Jadi jangan-jangan juga ekspresi dari dirimu ketika dengan dia itu tuh terasa seperti ekspresi yang ya menghidupkan alarm dalam dirinya ya gitu loh. Karena orang-orang kayak gini biasanya ini tuh melekat. Kalau orang yang kayak gini, ketika dia jatuh cinta, dia memang nggak minta banyak-banyak, itu maksudnya dia nggak minta material, dia nggak minta harta berlimpah, ya. Dia nggak butuh itu tuh, tapi dia butuh kehadiran dari orang yang dia cintai. Tapi jangan-jangan waktu yang bisa kamu berikan kepada dia, waktu yang dia anggap itu tuh kurang, gitu ya. Karena ini tuh bisa agak berlebihan ini. Gitu loh, bawaan dia tuh soalnya cemas kalau dia nggak dapat kabar dari kamu, dia nggak ngelihat kamu, bawaan itu tuh cemas. Jadi dia capek sendiri nih ngadepin dirinya dia, cemas dia. Aduh, ini memang sengaja kamu mau tidak apa ya, ini sengaja kamu mau ngelama-lamain balas chattingnya dia, padahal belum tentu, entah karena kamu sibuk kah, kamu sedang bobok kah, kan bisa saja di sana ya. Kamu sedang punya aktivitas yang kemudian menyita perhatiannya kamu sehingga ya kamu nggak begitu aware dengan notifikasi handphonenya kamu misalnya ya. Itu boleh jadi memang nggak ada salahnya kamu di sini, tapi dianya aja yang semacam menemukan ada isu, ada kesalahan dari kamu. Itu loh. Ya kamu kayak sudah bersikap wajar, normal gitu ya menghadapi dia, gitu loh, sedebesnya kamu, semampu dan bisanya kamu gitu ya. Tapi ternyata dia di situ tuh bisa kayak masih belum merasa aman, belum merasa puas, seperti itu. Jangan-jangan maunya dia ya terus intens chattingannya, intens teleponannya, intens ketemuannya. Karena orang kayak gini tuh mau dia tuh rapat terus dengan pasangannya dia, dengan orang yang dia cintai, gitu. Kalau bisa memang kayak nggak ada jeda gitu loh, kalau bisa. Iya sih, ini agak merepotkan memang ya kalau orang-orang yang kayak gini, gitu loh. Tapi ya begitulah model si dianya, gitu loh. Kita nggak bisa juga bilang wah ini dia terlalu berlebih-lebihan, nggak bisa juga ya, namanya orang yang punya trauma gitu ya. Kita nggak bisa ngejudge apaan sih ini gitu. Ya memang itulah ya, fakta kenyataan tentang bagaimana dia gitu loh. Tuh ya. Dan dia itu tuh lagi-lagi tidak layak untuk dipilih, tidak layak untuk dicintai oleh kamu. Gitu, atau tidak layak dicintai oleh siapapun, tidak layak dipilih oleh siapapun, gitu loh. Ngeri memang kalau orang punya trauma, ngeri, gitu ya. Walaupun dia misalnya kelihatan dia wanita sukses, laki-laki yang sukses, gitu ya, kelihatan dia cantik, ganteng,
dia kelihatan wow lah pokoknya ya. Tapi boleh-boleh walaupun dia wow seperti itu, tetap di situ tuh semacam kayak ada pembenaran dia. Ini tuh nggak ada guna semua. Ya karena sudah terlanjur memegang sebuah kebenaran bahwa aku loh pernah dulu ditinggalkan, aku loh pernah dulu diabaikan, aku loh pernah cintanya tidak berbalas. Program itu yang sudah melekat di dirinya dia. Jadi ada kepahitan yang belum dirilis oleh seseorang ini. Gitu loh. Ya, iya, di sini tuh dia memang kayak mau ini tuh semacam dia ngotot ya, setidaknya kepada diri dia sendiri. Aku harus bisa lepasin Capricorn, aku harus tinggalin Capricorn, aku yang harus pergi dari hubungan ini. Bisa dia ngotot, walaupun dia tahu ya bahwa sengotot apapun dia, tidak akan mungkin dia bisa menghilangkan jejak tentang kamu dalam hidupnya dia dalam durasi waktu yang singkat. Gitu loh. Dia masih akan butuh masa lagi lah untuk bisa benar-benar pergi dari hubungan ini. Jadi apa di situ tuh maksudnya? Kesempatan bahwa dia akan datang lagi atau kamu akan terhubung lagi dengan dia. Kesempatan itu tuh masih tetap akan terbuka lebar. Terutama apabila ada di situ tuh tindakannya kamu ya, effortnya kamu, trigger dari kamu. Di situlah. Walaupun memang untuk ngedeketin dia setelah ini ya, setelah dia diam-diaman ini dengan kamu, caranya kamu masuk sama dia bukan berarti hanya akan butuh 1-2 kali trigger langsung dia akan merespon kamu, bukan. Harus ada beberapa kali gitu loh ya. Jadi kamu nggak bisa yang kayak aku udah pernah kok chatting dia 3 kali kemarin, 5 kali kemarin, tapi dia belum ada juga respon. Memang tidak cukup hanya sebanyak itu. Bisa membutuhkan 10 kali, 15 kali, 20 kali di sana. Ya. Aku nemuin dia kemarin. Tapi dia dengan sengaja lari kabur, kelihatan banget dianya itu tuh menghindar. Iya. Jadi ini bisa kayak kucing-kucingan gitu loh. Kejar-kejaran jadinya. Gitu. Jadi kalau kamu tidak bisa menikmati ya hubungan di mana kamu di situ tuh yang menjadi hunter, kamu yang menjadi pengejar, kamu tidak bisa menikmati, ya udah kamu lepasin orang ini, kamu lepasin dia. Itu saran dari Mari. Itu ya. Karena ini tuh kayak kamu seperti menjinakkan singa ini. Singa yang pernah terluka oleh jeratan manusia, gitulah kira-kira. Sulit untuk dijangkau, sulit untuk membuka diri, sulit. Karena dalam pikiran dia, wah ini ancaman semua ini. Jatuh cinta artinya siap-siap mengalami petaka. Dan alangkah bodohnya aku kalau aku mau menghadapi petaka. Mendingan kabur, lari, menutup diri. Gitulah. Sana ya. Jadi ini tuh kayak seorang kesatria. Menurut dia ini ya, dia kesatria yang pakai armor nih. Apa itu? Armor ya namanya. Baju perang yang tebal berat. Yang harus, yang dianggap bisa melindungi dirinya. Gitu loh. Jadi ya kamu harus bisa membuat dia merasa aman. Dia harus lepasin semua armornya dia supaya kamu bisa menyentuh dia. Gitu loh. Jadi kalau kamu, terutama ini perempuan, nggak akan mau kita kayak gini nih, menghadapi laki-laki kayak gini itu sangat jarang ini perempuan mau. Gitu ya. Maka ada baiknya lah kamu juga belajar untuk melepaskan seseorang ini. Kalau kamu belum siap menjadi dokter cinta, mundur. Itu, nggak usah repotkan dirinya kamu. Walau Mari katakan sini dia cinta kamu, dia sayang kamu, dia hanya punya ketakutan trauma.
dalam urusan percintaan, ya. Tapi kalau kamu nggak sanggup, toh kamu yang jalani soalnya kan. Kalau kamu nggak sanggup, udah lepasin. Belajar kamu untuk juga menjatuhkan ekspektasinya kamu tentang perkembangan hubungan kalian ke depannya. Itu caranya, ya. Karena pasti repot kalau ngadapin yang kayak ginian. Itulah, butuh kedewasaan, hati yang lapang, ya, butuh kemurahan hati, itu loh, pemahaman, pengertian, gitu. Jadi kayak terpaksa mau menggembleng diri, itu loh. Kalau kamu yang pengen dimanja, kamu mudah tersinggung, kamu yang justru ingin diperjuangkan, berarti nggak cocok kamunya ini tuh mengharapkan dia menjadi pasangannya kamu. Karena kamu mau nggak mau harus jadi fighter di sini. Itu loh. Harus menjadi fighter. Kamu harus jadi penjinak. Ya, penjinak sisi keras dari dirinya. Sisi galak dari dirinya. Kamu ya menjadi healer bagi dia. Kalau kamu nggak punya bakat itu, lepaskan orang ini. Paling-paling hanya itu yang bisa Mari sampaikan, ya, saran untuk kamu. Itu loh. Di sana. Jadi kayak orang ini bisa aja tuh mencinta ya mencinta gitu ya. Tapi dalam mencinta itu tuh juga nggak boleh bablas lagi kayak pengalaman dia dulu. Sehingga boleh dia itu tuh akan bersikap dingin sama kamu. Mau ini tuh habis-habisan berjarak dari kamu. Gitu loh. Walaupun dia butuh masa untuk merilis ya. Merilis perasaan cintanya dia supaya habis, menghilang, atau minimal berkurang dari kamu, dia butuh masa. Gitu. Tapi mau ini tuh mendingan dia menggigit lidahnya dia ya. Menahankan rasa kangen sama kamu, ke kamu. Jika harus, jadi dia lebih memilih ya, udahlah aku tahan aja nih perasaan kangen ini, daripada harus membiarkan dirinya mendekat ke kamu atau bahkan kamu datang kepada dia. Tetap ini harus ada jarak ini, gitu loh, harus ada jarak aman antara diri dia dengan dirimu, sebab kamu dianggap sebagai ancaman. Oh, seperti itu. Itu ya. Kamu dianggap sebagai orang yang bisa dengan mudah mematahkan hatinya dia, menghancurkan hidupnya dia. Nah, seperti itu. Oke? Baik Capricorn. Sekarang Mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu kepada Capricorn mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Mari awali dari inisial B, ada baju, T ada tali, G ada gigi, kemudian M ada manja, P ada pelita, K ada kata, C ada cinta, dan V ada vitamin. Nah, masuk kita ke zodiak. Libra di sini, Gemini hadir, Scorpio ada, dan energi dari Taurus menutup pembacaan kita kali ini ya. Oke lah, baik. Itu aja dulu Capricorn yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.